Bu Hina, kita mulai ya. Oke, baik, Pak Subhan. Bisa saya awali, nggih? Di Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami sampaikan kepada narasumber kita siang hari ini, Bapak Ahmad Subhan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Ya, sehat, Bapak? Alhamdulillah Ya, sehat. Bu Hima juga sehat, Bu ya. Alhamdulillah. Pak Agus juga sehat ya. Iya. Tetap semangat, Pak, siang ini. Dan selamat datang juga Bapak Ibu peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan, sebentar, saya harus nyontek ini. Angkatan 65. 65, iya, iya. Pada siang hari ini kita akan menyimak materi agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS kolaboratif. Betul ya, Pak Ahmad Subhan? Iya, Ya, baik. Ini kita tadi sesuai yang telah diinformasikan terbagi menjadi eh, dua. dua, terdiri dari Iya, dua kelompoknya ini, iya, kelompok satu dan dua. iya. Oke. Iya. Tanpa berpanjang kata, tentunya Bapak Ibu peserta sudah mengenal narasumber kita yang luar biasa siang ini. Sudah kayaknya ya. Oh iya, Sudah. iya. Ini istimewa ini kita dibersamai siang-siang nih, tetap semangat nih dengan Pak Ahmad Subhan. Baik, langsung saja aja ya Pak Ahmad Subhan. Oke, Saya Bu. persilahkan. Monggo, Bapak. Terima kasih, Bu Hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, puji syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahi kita kenikmatan, kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakannya aktivitas rutinitas kita sebagai ASN di Kementerian Agama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan sinkronisi yang ketiga dari agenda 2. Saya ingin mengecek dulu apakah suara saya cukup memadai disimak Bapak Ibu. Alhamdulillah jelas, Bapak. Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan sinkronisi yang terakhir di agenda 2. Seusai menerima sinkronisi yang terakhir agenda 2 ini, Bapak Ibu akan melanjutkan ke agenda 3. Agenda 3 itu tentang kedudukan peran PNS. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dua materi ya, di dalam agenda ini. Begitu tentang PNS, yaitu yang pertama tentang manajemen PNS, kemudian yang kedua tentang sinar ASN, manajemen PNS dan smart ASN. Di dalam manajemen PNS, Bapak Ibu akan mendapatkan pengayaan, misalnya tentang kemudian tentang kemudian tentang manajemen talent bagi manajemen ASN. Kemudian di bahasan Smart ASN, Bapak Ibu akan mendapatkan pengayaan materi tentang literasi digital dan pilar literasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di agenda 2 sinkronus yang ketiga ini, Bapak Ibu akan kami sajikan kasus, sebuah kasus. Tujuannya adalah untuk memandu Bapak Ibu lebih memahami bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak di dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pemahaman ini penting untuk dijadikan bekal dalam penyusunan metrik dan sangat aktualisasi dalam penyusunan metrik atau aktualisasi. Saya ingin cerita. Nah, tadi pagi ada seminar rancang aktualisasi. Seminar rancang aktualisasi. Di antara metrik yang dibuat oleh peserta itu khusus di kolom kelima mengenai keterkaitan dengan agenda 2 ini jauh dari pedoman, tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Oleh karena itu saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu memiliki pemahaman yang memadai yang akan dijadikan bekal nanti pada saat penyusunan rancangan aktualisasi khususnya di kolom 5. Khusus di kolom 5 yaitu tentang keterkaitan mata pelatihan agenda pemberdayaan. Cara mendeskripsikan di kolom 5 itu. Kemarin sudah saya berikan contoh. Di pertemuan yang lalu untuk membahas tugas individu yang ketiga, ya kan? Mana sudah saya berikan contoh. Nah, gambarannya seperti itu, Bapak. Nah, untuk menguatkan akan saya tampilkan, akan kita diskusikan kasus. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan kasus. Kelompok satu mendiskusikan kasus satu, kelompok dua mendiskusikan kasus dua. Nah, caranya, Bapak Ibu tidak perlu membuat deskripsi baru. Cukup di copy paste saja. Cukup di copy paste. Jadi nanti di kasus itu ada cerita seorang tokoh ya, atau talent atau ASN yang mengimplementasikan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai tersebut ada relevansinya dengan berakhlak. Silakan nanti Bapak Ibu copy kalimat mana yang menunjukkan berorientasi layanan. Dikopikan, dipaste di lembar kerja. Kemudian misalnya nanti ada nilai akuntabel. Bapak Ibu copy kalimat mana yang menunjukkan akuntabel. Kemudian kompeten juga demikian. Dikopikan saja. Sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ingin tampilkan contohnya. Jadi Bapak Ibu nanti cukup dikopikan saja. Tidak perlu membuat deskripsi baru. Dikopi saja ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Halo, Bu Fitri, bisa memahami? Baik. Pak Ahmad Zainuri bisa memahami? Iya, Pak. Baik, nah, saya akan membagikan dua kasus ya. Kasus satu untuk kelompok satu, kasus dua untuk kelompok kelompok dua. Sebelumnya mohon sudah ada breakout room belum ini? Sudah ada ya. Angkatan 17 apakah akan masuk hari ini Bu Bima? Pak Agus? Eh, coba saya cek dulu ya Pak. Iya. Atau saya tak membuat room lagi mungkin? Sepertinya kita hari ini sendiri, Pak. Sendiri baik. Tidak ada. Untuk kelompok 17 tidak ada. Sudah besok sudah klasikal. Oke. Saya mohon bisa dijadikan sebagai co-host. Saya dijadikan co-host ya Pak Agus ya. Pak Bohima. Oh, oke, baik, sebentar Pak. Bapak sudah statusnya sudah co-host itu Pak? Sudah ya, baik. Saya Ampun. yakin. Baik. Sudah co-host dari awal tadi, Pak Subhan. Oke, siap. Ya. Silakan diunduh. Ketua kelompok silakan mengunduh. Nanti cara bekerjanya bisa gunakan Google Docs ya. Google Docs untuk kolaboratif. Jadi nanti masing-masing anggota itu bisa turut berpartisipasi di dalam lembar kerja. Misalnya nih, untuk Pak Aziz misalnya nih ya, Pak Aziz kan kelompok satu.
Pak Aziz mencari kalimat yang menunjukkan implementasi berorientasi layanan. Kemudian Bu Anisah mencari kalimat yang menunjukkan akuntabel. Pak Amiruddin menunjukkan kalimat yang menunjukkan kompeten. Di copy lalu dipastekan, ditempelkan di lembar kerja. Itu ya, silakan gunakan Google Docs kolaboratif sehingga nanti kerjanya kelihatan. Kerja nanti kelihatan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik, untuk yang kelompok 2, silakan masuk ke room kelompok 2. Masuk ke breakout room kelompok 2, yang kelompok 1 tetap di sini. Nanti saya akan berkeliling masuk ke kamar-kamar ya. Kamar kelompok 2 nanti akan saya masuki, kemudian kelompok 1 juga akan saya bantu. Silakan. Untuk LK-nya akan saya bagi ya. LK-nya saya bagikan. Silakan kelompok. Belum dianu ya. Saya bagikan dulu LK-nya. Kelompok 2 sudah langsung masuk ke ruangan ini ya. Sebentar kelompok 2 di bawah ini Pak. Saya unduh dulu untuk lembar kerjanya. Pak Eko, silakan diunduh lalu dibagikan dibawa ke breakout room 2 ya. Pak Eko. Oke, Pak. Oke, silakan diunduh. Waktu diskusi 20 menit ya. Pak Eko nanti sampaikan ke anggota kelompok waktu diskusi 20 menit. Oke. Silakan Pak Eko bisa masuk ke kelompok 2. Kelompok 1 ketua siapa? Ketua kelompok siapa? Saya Pak. Nah, silakan dipimpin Pak Amiruddin. Pak Ahmad Zaini Pak yang jadi ketua. Oh, Pak Mazani. Ahmad Zainuri. Ahmad Iya, Zainuri Pak Pak. Zainuri. Nggih. Putih, Pak Zainuri. Saya Silakan Pak Pak Zainuri. Indonesia Pak. Nggih. Saya buka itu dulu ya Pak. Iya, Share. silakan. Se- Ya, baik teman-teman. Kelompok 1 ini kita bagian kelihatan ya Mas? Mas Yogo, Mbak. Kelihatan, Mas. Kelihatan Mas. Untuk kasus 1 ini dibaca dulu ya. Ibu Lestari adalah seorang pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di salah satu kabupaten yang sedang berkembang. Selama lebih dari 8 tahun, ia bertugas sebagai staf pelayanan publik di loket pembuatan KTP elektronik. Setiap harinya, ia bertemu dengan puluhan bahkan ratusan warga yang datang dari berbagai kalangan dengan kebutuhan administrasi yang beragam. Suatu hari terjadi gangguan teknis pada sistem server pusat yang menghambat proses perekaman dan percetakan KTP. Banyak warga yang kecewa dan mulai mengeluh karena keterlambatan pelayanan. Untuk harus bentar, kelompok 1 kasus 1 ya. Ini kasus 1 ini Pak. Ya, ya, oke, Ah. baik. Hanya kasus 1 ya, nggak usah nambah kasus 1. Oke, siap. Banyak warga yang kecewa dan mulai mengeluh karena keterlambatan pelayanan. Beberapa bahkan sempat memarahi petugas karena mengira kesalahan berasal dari kantor tersebut. Dalam kondisi seperti ini, Ibu Lestari tidak menunjukkan sikap defensif atau menyalahkan pihak lain. Sebaliknya, ia dengan sadar menjelaskan kendala yang terjadi serta memberikan solusi sementara berupa surat keterangan sebagai pengganti identitas
untuk kebutuhan mendesak. Ia juga mencatat kontak warga yang terdampak lalu menghubungi mereka satu persatu ketika sistem kembali normal agar mereka dapat segera datang untuk menyelesaikan prosesnya. Sikap tanggap ini mendapat apresiasi dari banyak warga yang sebelumnya merasa kesal. Mereka mengakui bahwa pelayanan yang diberikan terasa manusiawi dan memperhatikan kebutuhan mereka. Di hari lain, datang seorang warga lanjut usia yang ingin mengurus perubahan data pada kartu keluarga. Warga tersebut kesulitan membaca formulir dan tidak memahami prosedur yang harus dijalani. Melihat hal itu, Ibu Lestari segera menghampirinya, membantu mengisi formulir, menjelaskan persyaratan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan bahkan menemani warga tersebut ke bagian fotokopi karena lokasinya agak jauh. Meskipun antrian cukup panjang, ia tetap memastikan bahwa warga lansia itu mendapatkan bantuan yang diperlukan tanpa harus merasa direpotkan. Tak hanya dalam layanan langsung, Ibu Lestari juga aktif memberikan masukan kepada atasannya terkait upaya peningkatan sistem pelayanan. Ia mengusulkan adanya antrian online dan sistem notifikasi melalui pesan singkat untuk mengingatkan warga tentang jadwal pengambilan dokumen. Usul ini diterima dan ditetapkan dalam waktu beberapa bulan setelah sistem tersebut berjalan. Waktu tunggu warga pun berkurang drastis dan antrian di kantor menjadi lebih tertib. Suatu ketika, Disduk Capil mengadakan pelayanan keliling di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Sebagian staf merasa enggan karena jarak dan kondisi jalan yang cukup ekstrim. Namun, Ibu Lestari justru menjadi salah satu yang mendaftarkan diri pertama kali. Ia menyadari bahwa akses terhadap dokumen kependudukan adalah hak semua warga. Dan mereka yang tinggal jauh dari pusat kota pun berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Selama 2 hari, ia ikut serta dalam kegiatan tersebut, melayani warga desa dengan ramah dan sadar, walaupun harus bekerja di bawah tarik matahari dan fasilitas yang terbatas. Komitmen Ibu Lestari dalam menjalankan tugas tidak hanya didorong oleh kewajiban administratif, tetapi oleh kepedulian yang tulus terhadap masyarakat. Ia selalu memastikan bahwa setiap warga yang datang merasa dihargai, didengarkan, dan dilayani dengan adil. Ia juga sering berpesan kepada rekan-rekannya bahwa pekerjaan mereka bukan sekedar mengisi data atau menyerahkan dokumen, melainkan membantu orang menyelesaikan urusan hidupnya. Ketika pandemi COVID-19 melanda, pelayanan di kantor dibatasi secara bergilir. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat Ibu Lestari dalam memberikan yang terbaik. Ia turut menyusun SOP pelayanan jarak jauh melalui email dan hotline, serta membuat panduan yang mudah dipahami agar warga mereka tidak perlu datang ke kantor jika tidak mendesak. Ia juga membuat video singkat panduan mengurus dokumen, lalu mengunggahnya ke media sosial resmi instansi supaya upaya ini sangat membantu, terutama bagi warga yang tidak terbiasa mengakses layanan secara daring. Dedikasi Ibu Lestari tidak berhenti pada jam kerja. Beberapa kali ia tetap membahas pertanyaannya dari warga di luar jam kantor melalui akun layanan resmi. Baginya, membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar lebih penting daripada membatasi diri pada jam dinas semata. Ia paham bahwa banyak warga yang baru sempat bertanya di malam hari setelah bekerja. Selama bertahun-tahun kehadiran, Ibu Lestari menjadi teladan di lingkungan kerjanya. Ia membuktikan bahwa pelayanan publik bisa dilakukan dengan empati, ketulusan, dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Ia menginspirasi rekan-rekannya untuk tidak hanya menjalankan tugas secara prosedural, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi masyarakat yang dilayani. Pimpinan pun menyadari kontribusi besar yang diberikan oleh Ibu Lestari. Ia beberapa kali menerima penghargaan atas dedikasi dan inovasi dalam pelayanan. Namun bagi Ibu Lestari, penghargaan bukanlah tujuan. Yang terpenting baginya adalah ketika warga pulang dengan senyum karena urusannya selesai dengan mudah dan cepat. Ini kasusnya teman-teman. Terus akan buka lembar berikutnya.
Topsa. Baik teman-teman, kelompok 1 ini adalah LK untuk kita terkait dengan tadi kasus yang tadi berarti nggih, berorientasi layanannya, uraian indikatornya itu apa sesuai dengan kasus tadi, terus yang lain-lain. Ini nanti akan terbuat Google Doc dulu ya. Nanti Ya, coba betul. kita buat Google dulu sebentar. Nah, habis itu jawabannya malah. Contoh itu contoh. Eh, enggak, yang di grup ya loh. Oh, dokumen potong. Coba dilihat tapi File baru. Jawaban dari mana itu Mbak Nisa? Duduk, duduk. Ya, teman-teman. Ya, sekarang bagikan linknya. Monggo ada di grup. Monggo dibuka. Google Doc-nya mau di-share screen enggak, Pak? Hmm? share screen dan ya di screen saja biar bisa dibaca yang lain.
Tuh. Mohon maaf terpental tadi baru bisa lagi. Oke teman-teman, kelompok satu ya tadi belum selesai bagi tugasnya. Untuk yang pertama tadi yang berorientasi pelayanan, Mbak Anissa ya. Untuk yang akuntabel tadi Mas Yogo. Untuk yang kompeten Mas Darmawan ya, yang kompeten. Terus harmonis Mas Aziz Wahalim. Terus yang loyal Mas Salam. Untuk yang adaptif Mbak Aulia. Untuk yang kolaboratif Mas Anam. Monggo sesuaikan dengan kasus tadi.
Aul ke sana, Aul. Eh, Tiga belas. Sebenarnya 13, 34.
Anggota kelompok satu kurang satu orang ya. Siapa ya Mbak? Mas yang belum masuk ya? Pak Fahri, sepertinya Siapa? Pak Sukanto. Fahri. Maaf, kelompok 2 Pak. Maaf. Itu kelompok kita ada 9 tokoh Mbak. Yang satu siapa? 9 kurang satu ya. Siapa yang belum masuk ya? Arif, Darmawan, Bayu, Aziz, Anissa, Pak Ulia. Oh, Mas Yogo keluar apa ya? Iya, kayaknya Mas Joko Oh ada iya, sinyalnya Mas nih. Yogo, gangguan Mas sinyal Pak. Yuko, Mas. Iya, Mas Yuko. Hehehe. Tadi ada. Yang kelompok 2 juga kurang satu orang. Mungkin Ya udah masuk lagi Pak. 9. 5 menit lagi ya. Oh ya, mau apa ya sing kaya ya kuwi tapi apa. Ya tahu nggak?
Sudah selesai ya, Mbak Anissa? Satu sudah. Akuntabel, Mas Yogo. Sudah. Ya, itu dirapikan dulu, Mas. Oh, saya sudah. Dipersilakan kepada kelompok 1 memaparkan hasil diskusi. Silakan. Ipan lagi edit sebentar, Pak. Kelompok 2. Belum dipindah Pak, sebentar dipindah di LK. Baik, sedapatnya ya untuk kelompok 2. Kelompok 1. Cukup Ini saya sudah, kira. ini Baik, sudah, Pak. silakan. Ya, silakan dibacakan. Dibacakan saja ya. Iya. Analisis kasus implementasi berakhlak, kasus tadi ya. Perlu dibacakan dari awal nggak Pak kasusnya? Dibacakan apa Nggak langsung usah. ini Pak? Nggak usah, Langsung ini langsung ya. hasilnya aja ya. Hasilnya. Nilai dasar berorientasi pelayanan, uraian indikator. Ia dengan sabar menjelaskan kendala yang terjadi serta memberikan solusi sementara berupa surat keterangan sebagai pengganti identitas untuk kebutuhan mendesak. Yang kedua, melihat hal itu, Ibu Lestari segera menghampirinya membantu mengisi formulir menjelaskan persyaratan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan bahkan menemani warga tersebut ke bagian fotokopi karena lokasinya agak jauh. Oke. Yang ketiga, yang terpenting baginya adalah ketika warga pulang dengan Senyum. senyum. Ya, Iya, Pak. oke. Betul. Yang kedua, akuntabel. Yang pertama, ia mencatat kontak warga yang terdampak, lalu menghubungi mereka satu persatu ketika sistem sudah kembali normal, agar mereka dapat segera datang untuk menyelesaikan prosesnya. Yang kedua, dalam keadaan seperti ini, Ibu Lestari tidak menunjukkan sikap defensif atau menyalahkan pihak lain, Pak. Gitu, Ya. Pak. Sikap Terus, bertanggung jawab. Yang kedua, sikap kompeten, inovasi, dan peningkatan kualitasnya. Yang pertama adalah ia mengusulkan adanya antrian online dan sistem notifikasi melalui pesan singkat untuk mengingatkan warga tentang jadwal pengambilan dokumen. Yang kedua, ia turut menyusun SOP pelayanan jarak jauh melalui email dan hotline, serta membuat panduan yang mudah dipahami warga. Yang ketiga, ia membuat video singkat panduan mengurus dokumen, lalu mengunggahnya ke media sosial resmi instansi. Itu, Pak. Yang selanjutnya, harmonis, kepedulian atau empati. Ia membuktikan bahwa pelayanan publik bisa dilakukan dengan empati, ketulusan, dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Yang kedua, ia melayani warga desa dengan ramah, fasilitas yang terbatas. Yang selanjutnya adalah loyal, dedikasi. Ibu Lestari tetap menjaga nama baik instansi dengan memberi penjelasan yang sabar kepada warga. Padahal sebenarnya masalahnya ada di server pusat. Yang kedua, ia rela mencatat kontak warga satu persatu dan menghubungi mereka kembali ketika sistem sudah normal. Yang ketiga, ia tetap melayani keluhan dan usulan warga di luar jam kerja. Adaptif, ia menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memberikan pelayanan yang mudah diakses. Yang keempat, ia menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memberikan pelayanan yang mudah diakses. Yang kelima, ia tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memberikan pelayanan yang mudah diakses. Yang keenam, ia tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memberikan pelayanan yang mudah diakses. Yang ketujuh, ia tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memberikan pelayanan yang mudah diakses. Yang kedelapan, ia tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memberikan pelayanan yang mudah diakses. Yang ke-9, ia tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memberikan pelayanan yang mudah diakses. Yang ke-10, ia tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memberikan pelayanan yang mudah diakses. Yang ke-11, ia tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memberikan pelayanan yang mudah diakses. Yang ke-12, ia tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta
mencari solusi. Ia membuat video singkat panduan mengurus dokumen, lalu mengunggahnya ke media sosial resmi instansi. Yang terakhir, kolaboratif. Memberikan masukan kepada atasannya terkait dengan upaya peningkatan sistem pelayanan. Yang kedua, ia turut menyusun SOP pelayanan jarak jauh melalui email dan hotline, serta membuat panduan yang mudah dipahami warga agar mereka tidak perlu datang ke kantor jika tidak mendesak. Begitu Pak, terima kasih. Paparan Baik, dari terima kelompok kasih. 1. Oke, kita aplaus untuk kelompok 1, Bapak Ibu. Kita sematkan clap hands. Baik. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Mbak Dian, mic-nya dihidupkan dulu, Mbak Dian. Silakan kelompok 2. Jadi Pak, ini saya share screen. Sudah terlihat? Oke. Ini kasusnya tentang Pak Budi. Jadi langsung saja berorientasi pelayanan. Pak Budi menyusun panduan internal sederhana yang menjelaskan langkah-langkah teknis penyusunan dokumen sesuai dengan format terbaru. Lalu ia dengan sabar membimbing mereka menyusun analisis kebijakan, menunjukkan cara membaca data statistik, dan mengajarkan teknik presentasi yang baik. Lalu menyusun petunjuk penggunaan template agar rekan-rekannya dapat mengoperasikannya dengan mudah. Terus? Ini menunjukkan kemampuannya dalam menjelaskan data, indikator, serta hubungan logis antar program secara sistematis. Ia menyampaikan argumentasi berbasis bukti dan data, bukan sekedar opini. Saat salah satu OPD mempertanyakan pemangkasan anggaran pada program lama, ia tidak langsung menolak atau menyetujui, melainkan menjelaskan rasionalisasi berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya. Kompeten, Pak Budi mempersiapkan diri dengan cermat. Ia membaca seluruh dokumen kerja, memetakan isu strategis daerah, serta menyiapkan data dukung yang kuat. Saat forum berlangsung, ia mampu menyampaikan pokok-pokok perencanaan daerah dengan runtut dan meyakinkan. Delegasi dari kementerian mengapresiasi pemaparan. Sikap terbuka terhadap kritik dan dorongan untuk memperbaiki kualitas kerja menjadi ciri khasnya. Lalu nilai harmonis. Ia mengadakan sesi berbagi pengetahuan di internal tim agar semua anggota dapat memahami arah kerja yang baru. Loyal, komitmen terhadap hasil kerja berkualitas tinggi menjadi prinsip utama bagi Pak Budi. Adaptif, Pak Budi selalu memperbarui pengetahuannya tentang regulasi dan metodologi perencanaan pembangunan. Ia mempelajari dokumen secara mendalam dan mengikuti beberapa pelatihan daring yang disediakan oleh kementerian terkait. Ia mengembangkan template digital berbasis spreadsheet otomatis. Pak Budi juga selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Nilai kolaboratif, ia juga aktif berdiskusi di forum-forum perencanaan nasional untuk bertukar informasi dan praktik terbaik dari daerah lain. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Dari studi kasus 1 untuk kelompok 1, kemudian kasus 2 untuk kelompok 2, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan poin penting dari studi kasus tersebut, analisis kasus mengenai implementasi nilai berakhlak? Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah. Baik. Dalam penilaian atau pengamatan Bapak Ibu, apakah sama dengan contoh yang saya bagikan kemarin? Yang kemarin saya bagikan itu mendeskripsikan berakhlaknya itu yang di kolom itu. Relevan enggak Bapak Ibu? Relevan?
Relevan, Bapak. Baik, nanti caranya seperti itu ya. Jadi di dalam aktualisasi selama 30 hari Bapak Ibu tunjukkan implementasi dari berakhlak sebagaimana yang ada di dalam kasus. Dan sekaligus Bapak Ibu deskripsikan di dalam rancangan organisasi. Dalam 30 hari diaktualisasikan, kemudian menjadi aplikasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan video ya, video tentang akuntabilitas. Tentang akuntabilitas sebagaimana yang dicontohkan oleh seorang tokoh namanya Pak Heri Zudianto. Dia adalah wali kota Jogja ya, yang telah melakukan sebuah inovasi ya, di mana dulu ketika saya masih kuliah itu Bapak Ibu, Beringharjo atau di shopping itu tidak seperti sekarang. Dulu itu tempat masih lapak-lapak gitu, masih bangunan pakai bambu. Di situ ada subterminal yang biasanya dipakai oleh angkutan Koputri nomor 16 itu kecil, dan tempatnya kotor, banyak sampah dan sebagainya. Ketika Pak Heri Zudianto memimpin Kota Jogja, beliau ubah itu tempat shopping itu menjadi tempat yang memiliki nilai ekonomis, nilai wisata juga, nilai edukatif. Ini semua bisa terwujud jika akuntabilitas ini menjadi ruh dalam melaksanakan, dalam menjalankan roda kepemimpinan. Mengapa ini penting bagi Bapak Ibu? Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa pelatihan dasar ini merupakan miniatur pelatihan kepemimpinan. Ya, miniatur pelatihan kepemimpinan. Baik. Suara belum ada ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi, suara belum masuk. Jogja bagiku bukan sekedar tanah kelahiran, namun tempat di mana aku bisa mengabdi dan berbagi. Kota ini telah mengajariku tentang arti dan makna keikhlasan. Ketika kita bisa saling memberi, saling menerima tanpa pamrih. Kami ini pegawai negeri. Kami melayani dengan ketulusan, membangun kepercayaan. Ini adalah integritas kami sebagai pelayan masyarakat. Beliau, Pak Heri Zudianto, yang mengajari kami agar tetap bercita-cita dan terus berkarya sampai kapanpun. Yang terus mendorong mengingatkan kami bahwa pelayanan adalah sedekah. Ajaran mulia yang harus kami pegang teguh. Menurut saya tujuan akhir seorang pemimpin adalah bagaimana mampu mengajak partisipasi masyarakat. Ya, masyarakat akan mau berpartisipasi, mendukung programnya, mendukung gagasannya. Itu pasti harus didalasi oleh rasa percaya. Nah, akuntabilitas publik adalah sebenarnya membangun kepercayaan masyarakat, yang dimana akhirnya masyarakat merasa bahwa pemerintahnya bisa dipercaya, dan akhirnya kita bicara layak didukung, layak dipartisipasi. Ya, misalkan kita sampai dari bicara mentaati perda, sampai katakanlah membayar pajak dan sebagainya. Orang akan sesungguhnya akan misalkan lebih rela membayar pajak atau retribusi apabila merasa bahwa setiap rupiah yang diberikan kepada pemerintah akan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
Ya, jadi menurut saya akuntabilitas publik adalah fondasi dasar kalau kita ingin bicara pemerintahan yang akhirnya nanti efektif, pemerintahan yang akhirnya partisipatif. Pasti kita akan bicara harus akuntabel dulu. Tanpa kita bicara akuntabilitas, maka pasti pemerintahan itu tidak akan mendapat dukungan legitimasi yang baik dari masyarakat. Jadi setelah saya bicara kekuasaan sebagai wakaf politik, maka saya mencoba mendudukkan posisi bahwa saya harus merasa memiliki dan dimiliki semua. Saya betul-betul mencoba menomor berapakan lah kalimat atau ruang dimensi politik. Karena saya merasa saya milik semua dan saya harus merasa memiliki dan saya merasa dimiliki semua. Sehingga walaupun saya memang diusung dari misalkan partai-partai tertentu, maka saya harus merasa bahwa saya sekarang miliknya masyarakat Jogja. Demikian juga saya waktu komunikasi dengan Dewan, akhirnya saya sudah tidak akan bicara bahwa ada koalisi, ada oposisi. Itu adalah, ayo kita bareng bersama-sama, kita bicara program yang terbaik untuk Jogja. Termasuk di birokrasi pun saya sangat menomor kesiankan, bahkan mungkin saya tidak pernah memasukkan unsur-unsur katakanlah politik dan sebagainya. Karena kembali ke tadi, kalau sudah kita bicara wakaf, maka segala satunya harus kita bicara. Tidak ada interest apapun di balik itu. Saya ingin memberikan pemahaman bahwa jabatan itu bukan strata sosial, hanya pembagian tanggung jawab saja. Wali kota dan penjaga kebersihan sebetulnya juga hanya pembagian tanggung jawab saja. Satu, saya selalu bicara satu penting bagi semua, semua penting bagi satu. Lebaran yang selalu saya kunjungi paling awal untuk saya minta maaf, karena memang tradisi saya lah yang minta maaf ke staf, bukan staf yang minta maaf ke saya. Harusnya pemimpin yang lebih banyak salah kepada bawahan daripada atau staf daripada staf dan salah pada atasan ya. Jadi saya juga tekankan pada misalkan para pasukan kuning lah, bahwa wali kota mungkin seminggu nggak ada di Jogja nggak masalah, Jogja pasti masih jalan, masih bersih dan sebagainya. Tapi coba seminggu nggak ada pasukan kuning, saya yakin Yogyakarta akan kotor dan sebagainya. Sehingga saya bicara penting mana wali kota dan petugas kebersihan pasukan kuning, penting semua. Semua punya tanggung jawab, semua punya peran dan semua saling mengisi. Itulah makna daripada Saiyek Saiko Kapri, Saiyek Saiko Pro itu. Sebuah kebahagiaan karena masyarakat dapat merasakan manfaat atas pelayanan kami selamanya dan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Melegakan hati kami. Begitu pula di dunia usaha, semangat melayani dengan ketulusan adalah karya yang akan diingat konsumen sepanjang hidupnya. Betapa bahagianya kami jika semua pelayanan kami telah memuaskan banyak orang. Dan kami percaya, energi positif yang ditularkan atas gagasan Pak Heri Sudianto menjadi semangat untuk memajukan masyarakat dan bangsa ini. Meski waktu berlalu, batin kami selalu bersama. Mohon maaf Pak, mic-nya belum Pak. Oh iya, mic-nya belum ya. Ya, baik Bapak Ibu, semoga video tadi menambah ya wawasan Bapak Ibu ya mengenai implementasi salah satu nih di akhlak yaitu akuntansi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita akhiri sesi, saya ingin Bapak Ibu merumuskan agenda berakhlak dalam 2 kata. Saya beri waktu 1 menit. Silakan dirumuskan agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Di mana tadi Pak? Belum jelas Pak. Ya, rumuskan agenda 2 berakhlak
yang selama 3 kali sesi Zoom itu Bapak Ibu dapatkan dirumuskan dalam 2 kata. Bapak Ibu kan 3 kali mengikuti sinkronus, kemudian di beberapa kali Bapak Ibu mengikuti diskusi secara asinkronus ya. Pembelajaran secara asinkronus melalui diskusi. Nah, saya ingin Bapak Ibu merumuskannya, pengalaman pembelajaran agenda 2A berakhlak ini, ya, pengalaman pembelajaran agenda 2 berakhlak dalam 2 kata, dirumuskan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Saya Pak. Bisa, Pak. silakan, silakan. Cukup ya, dimulai dari Ibu Anissa. Siap Bu Anissa? Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Dimulai dari Ibu Anissa. Silakan Bu Anissa. Bentar, Mic-nya. Pak. Ya. Dalam berapa? 2 kata ya? Iya. Ya, sangat bermanfaat, Pak. Oke. Berikutnya Pak Aziz. Pak Aziz, agenda 2 berakhlak. Luar biasa. Ibu Aulia. Momen refleksi, Bapak. Momen refleksi. Pak Khairul Anam. Sangat memberkahi, Pak. Pak Amiruddin. Siap berakhlak, Pak. Pak Ahmad Zainuri. Mic-nya masih mute. Loyalitas produktif. Pak Abdul Salam. Ikhlas semangat. Pak Arif Wibowo. Kerja tulus. Pak Fahri. Ikhlas beramal. Pak Agustian. Ikhlas beramal. Pak Menambah Denny Eka. wawasan. Menambah wawasan. Pak Denny Eka. Bermakna inspiratif. Pak Eko Prayogo. Alhamdulillah, Pak. Ibu Vina. Penguatan integritas. Ibu Hartiningsih. Ya, berakhlak. Pak Imrosadi. Manfaat bertumbuh. Ibu Diatun. Sangat menginspirasi. Pak Heri Setiawan. Inspiratif dan terbaik. Ibu Fitri Nur. Terus memperbaiki. Pak Bayu Pratomo. Bermanfaat, menginspirasi. Pak Darmawan. Layanan prima. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mengikuti dua selama 60 jam secara sinkronus, 28 jam secara asinkronus. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan kita semua menjadi ASN berakhlak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pesan nanti pada saat Bapak Ibu seminar rancangan aktualisasi, pastikan suara mikrofon baik, enak didengar, tidak cempreng, tidak bosan. Lalu jika wifi di tempat kerja Bapak Ibu tidak mendukung, ya, gunakan jaringan performa Bapak Ibu supaya proses seminar presentasi lancar, tidak ada kendala. Mengapa? Karena khawatir ya ketika Bapak Ibu presentasi ada kendala, sinyal itu bisa mempengaruhi, sangat mempengaruhi dan sangat mempengaruhi kelancaran, dan itu bisa mengganggu proses. Pastikan mikrofon baik, sinyal lancar, laptop yang digunakan juga tidak ada kendala. Ya, kemudian layar nanti Bapak Ibu desktopnya untuk tampilannya pakai background yang benar, ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah.
selama membersamai Bapak Ibu dalam 3 kali sinkronus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelum saya Terima kasih undur, Bapak. ada tugas ya, ada tugas yaitu LK yang ke-7. Terima kasih tugasnya Bapak. Nah, ini tugas yang keempat, individu keempat ini Bapak Ibu menceritakan pengalaman pembelajaran dalam bentuk tertulis ya. Cukup ya Bapak Ibu? Ya Pak, cukup Pak. Ini terakhir kapan tugasnya Pak? Hari ini? Ya, Besok? usahakan hari ini ya, karena cuma sedikit itu. Jangan tanya berapa lembar Pak, nggak usah tanya ya. Ya, usah tanya. Semakin banyak Seadanya. semakin banyak pertanyaan akan semakin sulit. Oke? Siap. Terima kasih Pak. Baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Mohon izin undur diri semuanya, Bu Hima, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Matur suwun Bapak, sehat selalu. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, demikianlah tadi materi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Ahmad Subhan, SHI MSI. Ya, apresiasi juga kami sampaikan kepada para peserta atas partisipasi aktif hingga berakhirnya sesi materi siang hari ini. Oke, sekiranya cukup. Selamat menyelesaikan seluruh tugas-tugas. Ini sepertinya belum apa-apa aja. Gitu aja Pak Subhan. Masih panjang perjuangan sampai nanti ke aktualisasi. Begitu Pak Subhan. Jadi harus tetap semangat para peserta. Semangat dan sehat ya. Iya. Baik. Terima kasih sekali Amin, lagi. ya Allah. Sehat ya. Iya, Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi materi siang ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya mewakili tim panitia. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, Terima kasih Bu Ima. sama-sama Bapak Ibu.